Apakah kalian tahu kalau Al-Quran itu bacaannya ada beberapa versi? Faktanya, Al-Quran memang memiliki 7 versi bacaan. Dan tahukah kalian, jika beberapa perbedaan versi bacaan Al-Quran itu memiliki perbedaan arti? Lah, bukankah katanya Al-Quran di seluruh dunia itu sama dan gak ada perbedaan? Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa keaslian Al-Quran itu benar-benar bisa diragukan? Dan jika keaslian Al-Quran itu meragukan, maka apakah Al-Quran itu bisa disebut sebagai kitab suci? Apakah Al-Quran benar-benar berasal dari Sang Pencipta alam semesta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yun MSR, yaitu channel yang berisi Ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum kita membahas perbedaan dari variasi bacaan-bacaan Al-Quran tersebut, atau dinamakan qiraat, maka seperti biasa, kita harus mengerti dulu apa itu qiraat. Secara harfiah, qiraat berarti bacaan, merujuk pada cara atau gaya membaca Al-Quran yang menunjukkan bentuk-bentuk linguistik yang diizinkan dalam membaca Al-Quran. Contoh gampangnya gini guys, misalkan ada huruf ain, lam, sama mim. Nah, huruf ini itu bisa dibaca alima, bisa dibaca ulima, bisa dibaca ilmun, bisa dibaca allama, bisa dibaca ulima. Nah, sebelum Al-Quran turun, mayoritas suku Quraisy itu buta huruf guys. Mereka lebih banyak mengandalkan hafalan dibandingkan tulisan. Pada masa tersebut, suku Quraisy banyak menggunakan puisi untuk berbagai keperluan mereka. Seorang sastrawan pada masa itu sama seperti media massa di masa sekarang, guys. Kata-kata mereka bisa menggiring opini orang banyak untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya di masa tersebut, seorang sastrawan itu memiliki peran yang sangat penting untuk memobilisasi kaumnya. Pada saat yang sama, media tulis belum berkembang seperti sekarang. Sehingga baca tulis sangat jarang digunakan dikarenakan betapa mahal dan ribetnya menyediakan media baca tulis tersebut. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka tulisan atau aksara bagi orang Arab, khususnya suku Quraisy tadi, itu nggak seberapa penting, guys. Tulisan Arab di masa Nabi Muhammad itu berbeda dengan tulisan Arab pada masa sekarang, guys. Tulisan Arab yang sekarang ini lebih up to date dibandingkan tulisan Arab pada masa Nabi Muhammad. Contoh gampangnya bisa kalian lihat di gambar ini, guys. Tulisan Arab semacam ini adalah tulisan Arab agar mudah dibaca orang non-Arab. Sedangkan tulisan Arab yang begini itu untuk orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Sedangkan tulisan Arab di masa Nabi Muhammad, atau kita sebut saja tulisan Arab klasik lah, itu seperti ini, guys. Kalau misal ada orang di masa sekarang ingin menyampaikan suatu narasi menggunakan tulisan Arab klasik, maka hampir bisa dipastikan orang Arab sendiri pun nggak akan bisa membaca sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembuat narasi. Kayak tulisan ini, guys. Bisa dibaca dua cara. Pertama, bisa dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan yang kedua, itu bisa dibaca ataka bi'abdin wa ataka bisaba'in, yang artinya dia telah mendatangkan seorang budak kepadamu dan dia telah mendatangkan 70 kepadamu. Nah, pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran itu ditulis menggunakan aksara Arab klasik. Jadi waktu Nabi Muhammad itu menerima wahyu, Nabi Muhammad memanggil orang-orang kepercayaan beliau untuk menuliskan wahyu tersebut. Kemudian setelah para sahabat tersebut itu menulis, mereka disuruh membaca sama Nabi Muhammad. Kalau ada kekeliruan membaca, maka dikoreksi sama Nabi Muhammad. Namun, bukankah faktanya beberapa variasi bacaan Al-Quran tersebut memiliki perbedaan arti? Oke guys, ayo kita bahas. Saya akan membahas beberapa saja sebagai sampel yang semoga mewakili seluruh isi Al-Quran ya guys. Kita ambil contoh Quran Surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 19, versi Imam Hafiz dibandingkan dengan versi Imam Qalun sama Imam Warsh. Quran versi Imam Hafiz itu adalah Quran yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia. Oke ya, kita lihat Quran Surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Artinya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba dalam kurung Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan.
Apakah mereka menyaksikan penciptaan dalam kurung malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 18 versi Imam Qalun sama Imam Warsh. Nah, ini ada perbedaan nomor ayat ya guys. Cara bacanya gini guys. Wa ja'alul malaikata alladzina hum 'indar rahmani inatha aushhidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Artinya, dan mereka menjadikan para malaikat yang berada di sisi Tuhan yang Maha Pengasih sebagai perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Kesaksian mereka akan dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Perbedaan yang disoroti adalah kata ini guys. Versi Imam Hafiz dibaca Ibadur Rahmani, versi Imam Qalun dan Imam Warsh dibaca Aintar Rahmani. Artinya jelas beda ya guys. Kemudian Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 12 versi Imam Hafiz bunyinya begini. Bal ajibta wa yaskhurun. Artinya, bahkan engkau dalam kurung Muhammad menjadi heran dalam kurung terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan dalam kurung engkau. Sekarang Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-12 versi Imam Abul Harith Al-Kisai. Bal ajibtu wa yaskhurun. Artinya, bahkan aku menjadi heran dalam kurung terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan. Perbedaan yang disoroti adalah kata ini guys. Versi Imam Hafiz dibaca ajibta, versi Imam Abul Harith Al-Kisai dibaca ajibtu. Artinya jelas beda ya guys. Yang ajibta artinya engkau menjadi heran, kalau ajibtu artinya aku menjadi heran. Kemudian ada lagi perbedaan qiraat, yang mana yang satu itu ada tulisannya dan yang satunya nggak ada tulisannya. Seperti di Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 24 versi Imam Hafiz ada huanya. Kalau di Imam Qalun dan Warsh nggak ada huanya. Sisanya bisa kalian tonton sendiri di video channel Tanpa Ragi yang ini guys. Dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa inti dari perbedaan qiraat tadi itu ada 3 macam guys. Pertama, cara baca tulisannya yang membuat arti katanya berubah. Kemudian yang kedua, ada tulisan yang berbeda. Dan yang ketiga, ada perbedaan penomoran ayat. Kita bahas satu-satu ya guys. Tentu di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.